Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk, nasi lemak, pakai salam, pakai sereh. Yang duduk mau banyak, tapi jawab salam belum kabeh. Daun salam kue opak. Kalau jawab salam teh harus kompak. Ngagoreng opak dina buleng. Ibu-ibu teu kararompak sing goreng loba maruleng. Dina buleng aya banggung rangaek. Ibu-ibu sing haruleng sabab harga-harga nara naik. Minyak, bensin, beas, bapak-bapak jika bapak-bapak mah bensin teu naik ge anger naik. Tapi ini kesempatan ibu-ibu, mumpung bensin naik, jadi harga naik bapak-bapak itu harus dinaikkan. Jadi ibu-ibu tinggal pasang pengumuman di daster, mohon maaf sesuai kenaikan BBM maka harga naik bapak-bapak jadi naik dan tidak menerima kasbon alias COD lah gitu. Wihande ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumul la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in saqalah wa saqalatul qalbi adz-dzikru. Wa qala nabiyyu ayadhan, innal quluba la tasda'u kama yasda'u bihil hadid wa jila'uha dzikrullah. Puji yang menjadi penghias hati kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, puja yang menjadi penghias rasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada manusia terbaik di dunia yang gagah orangnya, yang tampan rupawan wajahnya, yang harus selalu kita contoh akhlak dan perilakunya, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kalau menurut orang Ciamis nu mararanis begini, puji nu direngi-rengi urang sanggakeun ka Gusti nu Maha Suci, puja nu diwangun ku Reneka Sastra urang sanggakeun ka hadirat Allah Azza wa Jalla. Ditangtangan ku sholawat, diteng-tengkeun kana dipi hormat, ditungtungkeun kana dipi agul, nu alus tangtung hade laur, nu alus angkat lahir keempat, nu kasep jelemana, nu gagah dedeg pangadegna, nu piconton akhlakna, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili ibu-ibu, bapak-bapak dan seluruh pejabat di lingkungan Kabupaten Ciamis, pertama-tama mari kita cantolkan kolbu kita agar senantiasa tercantol kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah bahwa sumber penderitaan itu ketika kolbu manusia lepas cantolannya kepada Allah, itu sumber penderitaan. Dan sumber kebahagiaan tidak lain adalah tercantolnya kembali kolbu manusia kepada Allah. Dan kolbu itu, hati itu bisa tenang hanya dengan satu, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, itu Allah yang mengingatkan bahwa hati itu hanya bisa tentram dengan satu software namanya zikir. Karena itu maka jangan pernah kolbu kita lepas dari mengingat Allah. Sholawat salam semoga tetap disampaikan
kepada manusia yang secara jismani jauh dari kita, tetapi secara rohani insya Allah kita bisa tetap tersambung kepadanya. Percayalah bahwa kita akan membutuhkan manusia yang satu itu. Kapan? Nanti di yaumil kiamah. Kita butuh syafaat dan pertolongannya. Tapi beliau jauh dari kita secara fisik. Oke, tapi secara rohani kita masih tetap bisa menyambungkannya melalui kolbu kita, melalui rohani kita dengan sholawat. Karena itu mari kita lantunkan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rakandaku terkasih yang hari ini mewakili Bapak Bupati, kepada semua yang hadir di sini, saya mohon dengan segenap kebeningan hati untuk mendoakan dulu saudara-saudara kita yang jauh di luar dugaan ternyata terdampak musibah. Musibah bisa datang kapan saja, di mana saja. Kita sedang mengintip wilayah yang tidak jauh dari kita, Pangandaran, karena mau ada megatrus dan lain-lain. Tapi ternyata Allah membukakan pintu ampunannya. Musibah itu ampunan loh, meskipun pahit untuk dirasakan. Tapi jamu kadang-kadang menyehatkan badan. Ternyata jamu juga pahit. Karena itu kepahitan dalam hidup ibu, karena beda ya wajahnya wajah para rakyat hungkul. Halo. Ya, wajah para rakyat hungkul. Ya, ternyata jamu yang pahit itulah yang menyembuhkan kita. Saya mohon dengan segenap kebeningan hati, mari kita panjatkan doa dulu agar saudara-saudara kita yang ada di Cianjur diberi ketabahan dan Allah menggantinya dengan sejuta kebaikan. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wadfa'na minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya rafi'an darajat, Allahumma ajirna fi musibah wa akhluf lana khairum min. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngadoa teh sanes bade atosan ibu. Biasanya doa teh tungtungna. Jamaah rahimakumullah, saya kaget dan gembira luar biasa karena topiknya ini menyangkut hal yang kita butuhkan sehari-hari. Apakah itu kiat menjaga kebeningan hati? Kiat menjaga kebeningan hati agar menjadi ASN yang dicintai ilahi. Ternyata ada 5 manusia yang dicintai ilahi. Pertama, al-muqsitin, yang bisa adil. Yang kedua, yang tawakal. Yang ketiga, yang sabar. Hanya kita harus pakai ilmu, karena sabar dengan tertindas, sabar dengan tertindas beda tipis. Itu ibu-ibu teh sabar atau apa? Itu ibu-ibu teh sabar atau tidak berdaya? Tidak beda kicuk. Halo? Kalau tidak pakai ilmu kita nggak bisa membedakannya. Kita ini sabar apa tertindas? Kita ini sabar atau tidak berdaya? Gitu ya. Kenapa? Sulit dibedakan gitu. Kecuali kalau yang punya uang dengan yang tidak, eta mah gampang dibedakan. Tina kicuk lagi beda. Ibu-ibu nu boga duit hahaha seserian ketawa ke TV. Pan teu boga duit mah juga di tukang kicuk. Betul masih seserian hahaha ieu mah unyem. Keluar ti dieu kakara seuri, tah eta nu bahaya. Ya. Apalagi Pak Isep orang yang dicintai Allah, at-tawwabin. Tawwabin itu sering kita definisikan orang yang bertobat, dan tobat sering disamakan dengan mohon ampun. Padahal beda tobat dengan minta ampun. Minta ampun itu bahasa agamanya istighfar, dan kita menganggap bahwa orang yang sudah istighfar sudah bertobat. Keliru, karena istighfar hanya bagian dari taubat. Jadi nukudu yang kita kejar itu taubatnya dulu, baru istighfar. Orang sudah merasa
dia sudah beristighfar, dia sudah merasa bertobat. Keliru. Apa bedanya istighfar dengan tobat? Jangan pakai definisi, pakai contoh. Tobat mencuci muka, istighfar mah di wadah. Halo, kalau anu di wadah tapi teu pernah cuci muka, pan punten jika luak, cara bulan luak, camerok gitu ke dia. Dia kira bahwa istighfar, astagfirullah, dia sudah bertobat. Bukan, tobat apa istighfar bagian dari tobat. Berarti istighfar itu satu komponen besar. Yes, itu yang harus kita bongkar hari ini. Karena tobat dan istighfar salah satu alat untuk membeningkan hati. Jadi siapa yang dicintai Allah? At-Tawwabin. Dan yang satu lagi tadi kan berapa? 5 ya. Jangan banyak-banyak, 5 aja. Karena pengajian maupun sedepartemen huaina katanya mau beli panci, taunya beli wadah kue. Katanya mau mendengar Haji Isep ngaji, dongkap ke dia membeli Aceh. Ada gunung di Cileunyi, di Ciberem ada belanga duduk termenung mendengar Haji Isep ngaji, mata merem, mulut menganga, biasa. Karena itu jangan terlalu lama pengajian, dan di dunia manu ngeunah teh nu sakedeung sok. Ibu-ibu seuri ngeunah seurina sakedeung. Coba seurina 3 peuting teh nyakup deui. Paling dibawa ke RSUD Ciamis. Ya. Apa yang dicintai Allah yang terakhir? Mutatahhirin. Orang yang menyucikan diri. Menyucikan diri ada 2 di sini. Ada yang dohir, ada yang batin. Yang dohir itu yang baru kita ketahui. Apa? Wudu gitu kan. Sedangkan yang batin ini yang tidak pernah kita ketahui. Padahal sucinya dohir belum tentu menyucikan batin. Halo? Yang suci tubuhnya belum tentu hatinya suci. Dan hati mah ada 2. Awas. Mulai ini masuk kajian. Hati itu ada 2. Pangeran kandaku terkasih tadi sudah membuka dengan satu hadis. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Ala wahiyal qalb. Ingat, di dalam tubuhmu ada segumpal daging. Yang kalau daging ini benar fungsinya, denyutnya, memompa darahnya, hidup kita benar. Hidup apa? Secara fisik. Tapi kalau dia itu rusak, nyut-nyutanana bari teh dititah oge, eta pak lamun si eta kudu dititah ripuh. Cek hate teh aing mah capek. Cek jantung aing mah capek ieu jelema nu dicicingan ku aing teh belegu wae. Ari aing kudu ngap-ngapan wae. Ah, cek sia teh rek eureun we ayeuna mah teh dititah mah pae atuh. Apakah itu? Itulah mudghah, segumpal daging. Dan ternyata yang dimaksud itu adalah jantung. Loh, pansor paisep eta teh kolbu teh hate. Nah, geuning bet jantung. Ini dia yang harus kita luruskan. Karena kolbu dalam versi Quran diterjemahkan dalam versi sehari-hari menjadi keliru. Apa? Hati. Salah, tidak salah, tapi belum benar. Naon bahasana ya, Pak? Kalau kolbu diterjemahkan hati, enggak pahili, jeung anu sok di sambal goreng. Halo? Ari ibu nyamal goreng nganggo naon? Hati. Cek Quran kolbu, ibu teh ngajago yeuh geus beres pengajian, balanja ka mana? Ke tukang daging. Karena kolbu itu adalah hati, ibu sieun teu kasebut anggota pengajian, datang ke tukang daging, akang bade nyambal goreng, abdi bade ngagaleuk kolbu. Nah, kolbu teh jeung hate bisa disambal goreng, saci amis neangan kolbu sapi moal manggih nu aya mah hate Jadi kiai nu disebut kolbu cek Quran beda sareng sari dinten beda. Karena kalau hati dalam bahasa sehari-hari yang bisa disambal goreng, bahasa Arabnya kibdun. Dan itu adanya sebelah sini. Itu kibdun. Jadi kolbu menurut Quran, apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah segumpal daging, yang daging itu menentukan denyut hidup manusia. Ternyata apa itu? Jantung. Halo?
Itu yang dimaksud kolbu. Cuma bahasa kita sehari-hari disebut dengan hati. Salah? Tidak salah, cuman beda bentuk. Apakah betul jantung yang di sini disebut kolbu? Betul. Siapa yang mengatakan begitu? Imam Ghazali. Maka kata Imam Ghazali, kolbu itu ada dua. Satu, kolbun sonburiyun. Awas. Yang kedua, kolbun nuroniyun. Kolbun sonburiyun itulah kolbu berupa segumpal daging secara fisik. Itu disebut dengan kolbun sonburiyun. Itulah kolbu yang bentuknya seperti buah sonburi. Jadi sonburi itu nama buah. Seperti apa buah sonburi? Tidak eta. Jika jantung, hese-hese ting tingali jantung, tingali gigireun imah ibu aya tangkal cau. Halo? Halo? Ari cau lamun buahan tungtungna nu teu jadi buah jadi nah disebut jantung. Mirip si eta mirip buah sonburi. Maka kita sering mengatakan hati sanubari. Salah? Tidak. Itulah kolbu secara fisik menurut Imam Ghazali. Kolbu secara fisik saja kalau tidak ibu jaga rusak ibu bisa jantungan. Sedangkan kolbu yang harus kita beningkan yang mana? Nu eta oge kudu dibeningkan. Nah kalau tidak dibeningkan, mohon maaf, maka dia itu penuh dengan berbagai kolesterol. Halo? Apa nih ibu-ibu teh menderita gara-gara tapi teu kapok? Halo? Berapa banyak makanan yang membuat kolesterol ibu naik? Tapi nah gede. Kamari digotong ke rumah sakit, ibu terlalu banyak kolesterol, tapi beli obat anti kolesterol, nges cager, habak deui. Nah hanya begitu, duka teuing tanyakeun ka ibu. Itu baru kolbu sonburiyun. Apalagi kolbu yang satu lagi, yaitu kolbu nuroniyun. Di mana dengan kolbu nuroniyun? Di dalam kolbu itu ada lautan cahaya, dan itu yang disebut dengan kolbun nuroniyun. Kolbu yang goib, yang menghuni dari kolbu yang sonburi. Namanya apa? Kolbun nuroniyun. Kolbu nuroniyun apa? Kolbu bangsa ruhani, karena itu goib. Tapi itu yang menentukan. Jika ini rusak, maka itu juga akan rusak. Dan ketika itu rusak, rusaklah seluruh kehidupan manusia. Maka kolbu itu harus dijaga kebeningannya, baik yang fisik maupun yang ruhani. Hanya persoalannya tahu nama tidak tahu tempat. Hiji. Sekarang kan sudah bertambah wawasan kita. Oh, aya kolbun sonburiyun, aya kolbun nuroniyun. Yang harus dijaga kebeningannya dua-duanya, terutama kolbun nuroniyun, yaitu kolbu yang sebangsa cahaya yang ada di dalam itu. Yang kedua, kenapa harus dijaga kebeningannya? Itu. Yang ketiga, di mana Pak Isep kolbu nueta? Ibu-ibu kadang-kadang kita itu tahu nama tapi tidak tahu tempat. Gitu. Sekarang kita pastikan dulu, hari ibu-ibu gaduh hate ente. Halo? Ciri na ibu gaduh hate, sok nyeri hate tara. Ari, sok nyeri hate tara. Berarti boga ibu sok nyeri cangkeng. Nah nyeri cangkeng. Bongan boga cangkeng. Jadi lamun ibu alim nyeri cangkeng berarti tong boga cangkeng. Ibu nyeri hate, bongan boga hate. Nah, untuk menentukan eta hate di mana, mohon maaf. Coba ketika ibu nyeri hate, sakit hati, itu tangan larinya kemana? Bece, abdi mah nyeri hate, eta leungeun lompatna ka mana? Kana kabelah mana? Kana belah katu belah kenca. Belah kenca. Lamun ibu nyebut ke nyeri hate tapi leungeun kana tarang dibawa ke rumah sakit jiwa. Halo,
Cek-cek deh, cuma aduh ajengan nyeri hati, dibawa ke rumah sakit jiwa. Dari sini ada isyarat bahwa ketika kita sakit hati, tangan sudah mengisyaratkan ke sana, berarti memang hati yang disebut dengan kolbu ada di situ. Betul tadi diungkapkan oleh beliau bahwa di situ ada segumpal daging, yang daging itu kalau baik, baik, kalau tidak baik, rusak, bahaya. Di mana? Di situ. Maka kolbu yang ada di situ secara fisik itu kolbun sonburiun. Tetapi ada yang lebih dahsyat dari situ. Di dalamnya ada lautan cahaya yang disebut kolbun nuroniun. Dari situ kita mengenal istilah hati nurani. Ada hati sanubari, ada hati nurani. Kita sering mengatakan si eta mah teu boga nurani pisan. Nah, yang dimaksud berarti kolbu yang bangsa nurani. Pertanyaannya, ini kok kolbu harus dibeningkan? Emang ari hate sok kiru? Itu pertanyaan terakhir. Aing geus terakhir mah tereh beres. Halo? Pertanyaannya, kenapa hati bisa keruh? Nah, karena hati itu adalah, saya ambil contoh dulu nih. Tenang. Lain sulap, lain sihir. Saguru sailmu tong ngaganggu. Bisa aya pesulap merah. So. Halo? Ilmu itu jelasnya dengan contoh. Tubuh manusia itu ada 3 bagian. Kita ini. Ayo urang masuk nyebatkeun teh lahir ngan 2, padahal anu batin anu goib 2 dina jero awak urang teh. Mana contohnya? Ini botol ini dengan tutupnya yang masih disegel, di dalamnya ada yang bening. Ini ibarat tubuh kita. Pertama bagian luar, apa? Botol. Ini ibarat tubuh kita. Tubuh kita disebut dengan istilah jismani, bahasa Arabnya, bukan jasmani. Jasmani mah baladna jas hujan. Yang benar itu jismani. Ini yang di luar. Di dalam botol ini ada yang bening, dan ini yang berharga. Sehingga botol ini berharga karena ada yang bening di dalam. Apakah itu? Air. Inilah ibaratnya ruhani kita. Botol ini berharga karena ada airnya. Jika awak urang berharga karena ayat rohan. Kalau ruhnya sudah tidak ada, mohon maaf, tidak ada harganya Pak, tubuh kita itu. Dan bahkan yang dari Allah itu langsung, itu yang di dalamnya, apanya? Ruhaninya. Dan tubuh mah kemarin atau adanya. Kapan? Ketika kedua suami istri nikah. Begitu nikah, piraku teu enek-enekan. Orang sebutnya enek-enekan. Nu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit. Nu ngajuru, bersenang-senang, nu enek-enekan kira-kira. Ini urusan 17 tahun ke samping. Halo? Siapa tahu di sini masih ada yang jomblo. Ada? Sebelah mana, Pak? Kayak ku Pak Kiai dibere pelet di jazahan, bisa yang ngasaan diberi ku awewe gampang. Balik di dia uji coba ya ilmunya, bisa yang ngasaan diberi ku awewe nu jomblo atau nu awewe yang diberi ku lalaki gampang. Bacakeun kana batu, tong gede teuing batuna segede kieu we tah. Bacakeun pelet ieu. Sok dijazahkeun ku Pak Kiai. Pelet aing si pucuk gadung sataruk nu matak linglung sapucuk nu matak kiung dugwer tiupkeun kana batu baledogkeun insyaallah ngeberi. Ya apa yang diberi ku awewe bisa aya keneh nu jomblo gitu. Kalau disebut jomblo ngenes Pak. Kita sebut istilah yang baru lah, istilah milenial. Jomblo itu apa ya? Yaitu tuna asmara. Saya kira lebih keren meskipun tidak merubah nasib. Halo? Masih bisa dilanjut? Pak Kiai mah sok hariwang lamun loba nu geus ningalian jam kieu ting di mana hatena teh? Bujur nama di dieu. Hatena mah ting di mana sih eta mah? Tak kitu cilakana teh.
Lamun hate kiru ka banget aja jelema. Sok halo. Halo. Can nepi kana hate. Kakara nepi kana awak jeung nyawa. Awak jelema aya hargaan ku sabab aya nyawaan, aya rohan. Geus eueuh roh jeung nyawana dialungkeun. Naon bedana jeung botol? Botol ieu aya hargaan ku sabab aya caian. Caina eueuh, botolna dipenyekeun, dialungkeun ka sisi jalan. Nu ngulungna saha? Pemulung aya hargaan, teu aya nah eueuh jerona. Berarti nu berharga teh jerona. Naon bedana jeung awak urang? Kita berharga di hadapan Allah kalau ruhnya itu dipelihara. Karena ruh itu adalah wa nafakhtu bihi min ruhi, kata Allah. Ruh itu percikan dari aku. Karena percikan dari aku, dia yang akan pulang kepadaku. Karena tubuh kita sehebat apapun, punten mentarik, punten dikubur sia ibu dina bioskop 21 anu 2,5 meter teh. Tapi mari kita lihat betapa manusia itu terbalik. Awak nu moal nepi ka Allah dipusti-pusti, rohani nu bakal balik ka Allah ditotolerkeun. Untung aya ieu pengajian bari sabulan sakali oge. Bari kudu di absen oge. Halo? Padahal teh keur ngabekelan cuan, keur ngabekelan kuota naon? Kuota ruhani. Nanti ada ruhani yang kuotanya kelaparan. Entong kalam kubur ini udah kene rohani nangis menderita. Kenapa? Kehabisan kuota. Makanya ayah santapan roh. Untuk apa? Menghargai yang di dalam. Karena yang di dalam yang membuat kita berharga. Contoh lah, cung ibu-ibu yang punya suami pang bageurna pang kasetna saci amis. Aduh, silakan balikkan lah bapak-bapak. Nu boga pamajikan panggeulisna pangbageurna salaki eueuh majikan eueuh ari rek ngacung sieun dicirian ke dibejakeun salaki. Ibu punten, ibu menghargai suami ibu karena ya kena nyawaan. Iya. Begitu bapak mengesawal nyawaan. Imah menang bapak, mobil menang bapak. Halo, gaji menang bapak, segala menang bapak. Paeh mau bapak teh. Ibu daek kena ngambihan tuh. Sapoe kalau ngide pak mau. Halo. Sama ibu ngamumule salaki dinangna dinengne arek salingkuh ge ulah kakara salingkuh teh pak komo 2 lingkuh 3 lingkuh ibu-ibu teh geus beureum satan pak. Halo, kenapa? Karena muar syahwat, baru syahwat belum 2 watt 3 watt 4 watt. Halo, kenapa ibu-ibu menjaga suami sehingga ibu menjadi wanita yang terbaik? Dipelihara ku bapak-bapak, ditinggalkan ge ulah. Nah, hirup kene. Cung nu boga kolot, nu geus kolot. Kolot mah geus kolot. Iman nu boga orang tua atau orang yang kita cintai, indung bapak, aki, nini dirawatan ku ibu. Geus kolot piamakeun hungkul. Komo geus malik deui ka budak seperti yang disebutkan Al-Qur'an. Dan kita akan menghadapi itu kade bisa jadi karma ka ibu-ibu. Ayah nini, ayah aki dituna di urang padahal di surga urang keheula dalam bentuk era disimpan di panti jompo. Kenapa ibu pelihara? Hirup kene sia. Lamun geus hirup ade tajong beunang. Mata loba anu kusabab dipaehan mah ulah da bisi jadi berita ditewak disimpan di mana? Di panti jompo. Nah, dihargaan kan di panti jompo. Ayah nyawaan bu, karena memang yang berharga itu nyawa. Dan yang akan menghadap ke hadirat ilahi nyawamu, ruhmu. Apa kendaraannya? Kendaraannya ini yang akan kita bahas. Oh berarti encan untuk keheula. Ya rahimahumullah, harap diketahui hidayah, taufik, ilmu, nur itu masuknya ke alam ruh sebetulnya. Jika hidayah, taufik, nur, hasil kajian yang disebut santapan rohani tidak masuk ke alam ruh,
maka dia hanya akan menjadi pemuas telinga, paling pemuas pikiran, tapi terasuk karena roh. Dan terasuk karena roh mah pasti jadi perilaku. Yang tidak masuk ke alam ruh hanya jadi pengetahuan. Maka di dalam diri kita ada dua rasa, rasa jismani dengan rasa ruhani. Mana rasa ruhani? Hayang insaf, pengen tobat, ieu ngaji ge rada goreja ka ieu nama. Da maot mah sieun lamun teu husnul khotimah. Itu rasa ruhani. Insaf mah hayang, tapi doraka ngeureuh kene. Halo? Halo? Itu rasa ruhani. Nah, nanti ada orang yang tidak seimbang antara rasa jismaninya. Nah, rasa jismani mah hanya berpihak kepada keinginan-keinginan dunia, syahwat, kenyamanan, kelezatan. Itulah rasa jismani. Dan jismani mah bila perlu paeh gemu. Mati saja tidak mau jismani itu. Makanya ada orang yang ingin hidup 1000 tahun lagi, jangankan mati, tua saja jismani itu tidak mau. Bisa terpercaya punten bapak-bapak ulin kasalah. Tinggali pemajikan bapak, tanda-tanda penuaan sudah ada. Ayam kerutan, baheula mah nona-nona, ayeuna menjelang nini. Halo, baheula mah geurih cempernik nokneng. Aduh, tepikeun ka urang teh punten pernah kagegeloan nah cangkengna juga papanting tapi kakabung bulengan ayeuna mah pan geus henteu nah geus jiga buleng maksudna eueuh cangkengan. Halo, begitu ada jerawat sedikit buburu umpat ka salon naon waduh jerawat satu saja tepikeun ka sieun dihampelas ditamahan sina glowing naon sing begitu sudah ada kerutan pun saya melihat ini mah di Bandung, berapa di Ciamis itu. Nini Pak, cek simkuring eta beungeutna di seupan. Di mana? Di salon, Bu. Saya tidak tahu itu apa namanya. Karena mereka pakai seperti helm. Diuap ya. Di dalamnya ada air dicolokkan kana listrik. Bak. Kan ini di seupan di dinya. Saya tanya kenapa ini? Karena dia takut tuh. Siapa yang takut tua? Siapa yang tidak mau mati? Siapa yang pengen seneng aja? Tubuh, Ibu. Padahal tubuh sehebat apapun, kalau ini sudah tidak ada, punten penghargaan. Karena yang akan menghadap kepada Allah itu ini. Nah, hanya persoalannya kita tidak akan bisa masuk ke alam air ini kalau tidak melalui pintu tutup botol ini. Kumaha asuhna tadinya lamun teu ngaliwatan botol inilah yang disebut dengan kolbu. Jadi kolbu teh tutup botol. Kalau ibaratnya gitu. Nah, persoalannya di dalam tutup botol yang disebut kolbu ini itu ada 7 pintu yang bisa masuk menembus ke alam ruhani. Inilah yang disebut kolbu. Kalau 7 pintu ini tidak dibersihkan, maka pintu ini akan menjadi sarang. Pertama, keluar masuknya setan dari luar. Yang kedua, di dalam kolbu itu ada yang suka bolak-balik, Ibu. Makanya kolbu disebut kolbu, karena dia tempat bolak-balik. Bolak-balik ke apa? Bolak-balik sekali dekat ke rohani, sekali lagi ada yang balik ke jismani. Sekali waktu ke alam kesucian, sekali waktu ke alam kekotoran. Adanya di mana? Di kolbu. Siapakah itu? Nafsu. Halo? Makanya tubuh kita ada 3. Ada jismani, ada ruhani, ada nafsani. Yang tempat bolak-balik nafsani itu adanya di kolbu. Kolbu disebut kolbu karena dia tempat bolak-baliknya nafsani. Apakah itu nafsani? Wujudnya adalah nafsu. 3:30. Halo? Hanya nafsu dalam konotasi sehari-hari
selalu dikonotasikan jelek, itu kekurangannya. Padahal kalau menurut Al-Quran, nafsu itu tidak jelek semua, tidak baik semua. Kenapa? Lihat Quran surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri manusia itu, ketika ruh masuk ke dalam jasad, ruh itu terlalu suci, dia hanya ingin balik kepada Allah saja. Makanannya adalah segala kesucian, segala amal ibadah, segala zikir. Tapi rohani ini bersemayam di dalam jismani. Jismani ini rendah karena jismani terbuat dari 4 unsur: maun, narun, hawaun, turabun. Api, air, udara, tanah. Avatar bahwa air nama naon. Makanya tubuh kita kekurangan air, disuguhan pakai air gitu, perican kadahar. Untuk apa? Menjaga tubuh. Disuguhan jeung kuehna. Tapi rohani teresep jeung kuehna. Komo kuehna geus weep. Can dibuka. Makanya kita suka mendengar santapan jasmani dan santapan, dan itu beda, menunya beda. Bagaimana tarikan rohani? Suci. Bagaimana tarikan jismani? Goreng. Nah, nanti tutup botol ini ada yang suka edan, eling, sakapun berpihak karena rohani, sakapun berpihak karena jismani. Nah, nafsani. Maka nafsu menurut Al-Quran tidak jelek semua, tidak buruk semua. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ciptakan nafas, yaitu nafsu di dalam tubuh manusia. Yang nafsu itu memberikan dorongan, satu dorongan kepada keburukan, satu dorongan kepada kebaikan. Yang dorongan nafsu kepada kebaikan disebutnya ilham takwa. Dorongan nafsu kepada kejahatan disebutnya ilham fujur. Eta teh aya dina nafsu urang. Makanya nafsu itu menurut ilmu teu hade kabeh, teu goreng kabeh. Di satu sisi dia anugerah, di satu sisi sebagai ujian. Disebut anugerah, lamun teu boga nafsu, jelema moal boga kahayang hirup di dunia. Tapi kalau nafsunya diperturutkan, maka nafsu itu punya kecenderungan kepada keburukan. Itulah nafsu. Makanya nafsu itu yang mendorong kita sakapeung edan, sakapeung eling. Kan ibu-ibu kayak gitu, sakapeung edan, sakapeung boga salaki, sakapeung soleh, sakapeung belegu. Mantak hirup jelema mah ukur edan, eling, sakapeung edan, sakapeung ngan lolobana edan. Mantak hirupna edan, lain edan eling. Kan karasa ku ibu geuning sakapeung mah heueuh hayang istighfar. Nah, loba dosa isu kucuprak deui si eta pagawean mana. Atuh bae saya kurang paehan we nafsu teh, atuh moal boga kahayang dan tidak akan bisa hidup di dunia karena sebagian nafsu itu diperuntukkan oleh Allah untuk bagaimana manusia hidup di dunia. Cuman kalau diikuti tarikannya, dia pasti menjerumuskan. Nah, pertanyaannya satu, di mana tempat nafsu itu? Hiji yang belum dibongkar. Yang kedua, ada berapa nafsu? 2. Yang ketiga, apa karakter masing-masing nafsu? Karena kalau tidak kita ketahui karakternya, tahu-tahu mengotori kolbu kita, maka kolbu ini menjadi gelap, tidak bening seperti yang kita inginkan. Kalau begitu, apa yang membuat kolbu itu keruh? Nafsu. Nafsu apa? Yang buruknya. Nah, atuh paisep nafsu teh duka. Boa-boa nafsu teh anu sok ngenap-ngenap hanapeun. Nah, teu disadar. Boa-boa nafsu teh nu sok ngenap-ngenap hanapeun eta. Susu, dan susu harus 2. Karena kalau satu iya. Sok ibu gaduh su, nama nggak jawab, naon aja. Coba sebut 2 nana. Halo? Di Bandung mah dugi kaseur anu protes. Nah, bapak-bapak ngan ngopi wae. Cek istrina teh bapak ngan ngopi wae, ari susuk neng keur saha eta. Halo? Halo? Ketika kita sekarang bertanya,
memang hati suka keruh, suka. Yang mengotorinya siapa? Yang memperkeruhnya siapa? Nafsu. Itu. Tahu sekarang. Jadi hati itu akan keruh kalau si nafsunya tidak diurus. Ada berapa nafsu? Ada 7 menurut Quran. Saya beritahu tak, sampai apalah Bapak. Ya Bapak kikiran, nahnya ini nafsu apa yang mendorong Bapak? Sehingga Bapak itu punten. Karena pincak, kagigir nyiku, kaluhur ngaletak, nu penting menang jabatan. Nafsu apa yang sedang bergejolak dalam diri Bapak? Nafsu apa di imah mah punten belenggu, di luar mah soleh. Halo? Nafsu apa yang membuat Bapak di luar itu kayak macan, balik ke imah jadi ucing? Halo? Nafsu apa yang membuat ibu asa teu betah di dieu teh geus kieu we kana HP jam sabaraha ieu Pak Isen. Aya keneh teu pangresa dihareup, aya keneh sia ulah waka keluar. Nah, aya nu ngintip. Nafsu apa yang membuat Anda tidak betah pada saat diberi hidayah seperti ini? Bahkan ada nafsu yang ketika saya begini, rawing kena ceulingna teh. Halo? Nafsu apa yang membuat ibu suka ria? Halo? Jika soleh tapi ria. Kenapa? Gara-gara si ini. Tapi kan ibadah ke segala rupa diposting. Halo? Nafsu apa yang membuat ibu tidak ridho dinasehati? Nafsu apa yang membuat ibu jadi dendam? Nafsu apa yang membuat Bapak pengen pamer terus? Nafsu apa yang membuat Bapak tidak pernah merasa bersalah? Sadar kan? Dan itulah yang membentuk kita sehingga kolbu itu pun kotor terus. Dan ketika nafsu itu mengotori, kotornya kolbu dari perbuatan nafsu, apa yang mengotorinya? Dosa. Karena ketika kolbu itu berbuat kepada hal-hal yang buruknya, maka kotoran dari nafsu itu adalah dosa. Apa berbahayanya dosa terhadap perilaku manusia? Ini mah Rasulullah sedang berjalan, tiba-tiba ayah jin, ayah setan nganggur. Ditanya ke Rasulullah, Tan, ulah kadinya, kadia, setan nangis narunutan. Tan, kamu lagi nganggur? Ya Rasulullah. Kenapa kamu nganggur? Belum bertugas? Belum ya Rasulullah. Aku mau tanya sama engkau, jawab dengan jujur. Ya Rasulullah, kalau engkau yang bertanya, aku akan menjawab dengan jujur. Mau bertanya apa? Tan, kata Rasulullah. Dengan cara apa kamu menghancurkan umatku? Ahli ibadah, ibadahnya tidak berharga. Ahli to'at, to'atnya rusak. Umatku yang mereka itu hidupnya soleh jadi rusak sehingga mereka menjadi hina di dunia sampai di akhirat. Itu apa yang membuat mereka begitu? Dengan cara apa? Apa? Jawab setan. Ahli kuni bidzunub, ahli kunnasa bidzunub. Aku hancurkan umat Muhammad sesoleh apapun, sehebat apapun, setukang amal apapun, bidzunub. Bagaimana caranya mereka berbuat dosa? Entah bayana dosa. Kata Rasulullah, kalau begitu, apa yang membuat kamu bisa hancur oleh umatku? Apa kata jawab setan? Atuh iya mah rahasia perusahaan ya Rasulullah. Masa aku beritahu? Cek Rasulullah mana arek jujur ke kami? Kunaon maneh sieuna? Apa jawab setan? Di dalam hadis lain disebut setan itu takut bahkan suka lari kalau mendengar adzan dan qomat gitu. Hiji dah. Yang kedua, wa ahli kuni bidzikri, aku hancur oleh umatmu kalau ada umatmu yang berzikir. Jadi setan teh leungit hancur nate ku dikir. Sampai setan itu pun Bu, istilahnya mah bahasa Jermannya nagara rajlang gitulah. Apa itu nagara rajlang? Menggarajlang lah gitu. Sampai setan itu mencair kalau mendengar zikir. Kalau mendengar qomat, ya paling cuma pergi, selesai qomat sama adzan balik lagi. Ya itulah kayak ASN yang suka ngerumpi di masjid keninganan. Cuma di itu di masjid UIN lain di dia mah mesti heula. Nah, ari ngomong tapi gak ngabudah di emper masjid. Halo? Sagala didongengkeun ka belegu-belegu ka salingku-salingku ka judi-judi didongengkeun di emperan masjid. Kalau mau we adat hararinit. Halo? Halo? Komo komat langsung mangpet. Ayo sieun ku adat jeung ku komat saha? Si eta. Halo?
Dan ieu mah setan bunggelekan. Dah setan anu hese mah Pak eta setan nu dilipen. Halo. Nu leuwih bageun tinimbang nu diimah gini. Nu sok merhatikeun wae, teu boga pulsa, teu boga kuota. Yang kuotanya kagak ada ya, aku telepon mati. Iya, tunggu ya, aku kirim. Si eta. Eta setan nu kitu mah nya kasepnya bageun deui mobil nanti Pajero. Lu panas di jero teh gini. Padahal lu panas di jero mah angkot. Pan disebutna Pajero. Tah eta juri nu kitu mah moal nyingkir ku ayat kursi. Moal. Kumaha ajengan cara nyingkirkeun anak tong make ayat dagor ku kursi hungkul. Halo. Tapi ke mana biar? Tuh udah ngaji kita gitu aing. Tapi kadinya. Ternyata hancurnya oleh dikir. Hanya dikir yang seperti apa yang bisa menghancurkan setan? Karena setan adalah yang bisa memperkeruh suasana hati. Sekarang kita tahu kolbu itu diseker karena pekerjaan nafsu yang tarikan buruknya. Kalau begitu kita harus tahu seberapa dahsyat nafsu ini bisa mengotori kolbu sampai kolbu tidak bening, sampai kolbu itu jadi 3. Satu, kolbun salim, awas. Yang kedua, kolbun marid. Yang ketiga, kolbun mayyit. Kolbun salim itulah kolbu yang bersih terus, dibersihkan karena ada alat pembersihnya, sehingga hidayah apapun masuk ke sini, tembus ke ruhani. Hidayah itu tepikeun ka ngancik dina jero ruhani, ngajentul dina kolbu, ngajengjen dina angan-angan sumaramah kana baya. Hidayah sedikit apapun masuk ke ruhani, berubah jadi amal. Pan urang mah lain ngaji kan tapi kana ceuli, mata hidayah teh celak gorolong di dieu mah soleh, keluar di dieu mah edan deui. Halo? Karena kolbunya kotor, ini nggak bisa masuk sampai kapanpun. So, ibu-ibu ge di Ciamis punten, apalagi para pejabat nih, pemimpin pengajian. Berapa kali mereka ngaji? Lihat seragamnya. Halo? Halo? Ya, 7 majelis salim, 7 seragamnya. Belum seragam PKK. Senin koneng, Salasa kayas, Rebo hejo, Kemis bulu hiris. Berarti ngajinya banyak. Kenapa tuh kelakuan edan kene? Tanya kepada dirimu sendiri. Berarti kolbunya masih penuh dengan penyakit. Dinasehatan kita, Pan. Aduh, atuh. Halo. Tapi eling maneh teh. Nah, loba edannya gitu. Apa yang membuat edan elik? Nafsu. Karena itu hari ini ibu harus tahu di mana nafsu itu. Ada 7 titik nafsu itu yang menghuni kolbu kita. Dan ke-7 pintu ini kalau tidak dibersihkan nafsunya, maka dia akan menghinakan ibu sehina-hinanya. Bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. 1, nafsu ammaroh. Lihat Quran surat Yusuf ayat 53. Inna nafsa la ammaratun bisu. Di mana adanya? Sekarang kita beritahu adanya di sini nih. Titik di antara 2 alis kita di sini. Itu nafsu amaroh. Pekerjaannya sesuai namanya, amaroh. Amaroh itu apa? Menyuruh. Menyuruh itu apa? Nitah. Dititah itu setan. Kajenting jenderal geus dititah ku si eta. Punten. Kajenting pejabat geus dititah ku si eta. Punten. Dan suruhannya hanya untuk kepentingan fisik, tubuh, kelezatan dunia, syahwat, kenikmatan. Itu nafsu amaroh, Pak. Kalau nafsu amaroh ini dibunuh, bahaya. Kita nggak bisa hidup secara biologis. Kenapa? Karena nafsu makan ada di situ, nafsu seks ada di situ. Punten ayeuna nafsu makan we, paehan ya tuh seks, nafsu eta teh supaya soleh. Atau kita tidak bisa makan karena tidak ada nafsu makan. Kalau sudah tidak ada nafsu makan, tidak makan, sakit juga. Makanya bahaya. Kalau begitu gimana? Bersihkan potensi buruknya, ilham fujurnya dari nafsu amarah, sehingga nafsu makannya terkendalikan gitu. Makannya hanya untuk ibadah, hidupnya hanya untuk ibadah, karena dari makan pasti jajannya dipakai ibadah. Tapi kalau nafsu makan dari amarah saja tidak terkendalikan, akhirnya segala didahar, Bu. Aspal didahar, beton didahar, duit kopi dilegleg jeung ambulanana. Halo,
manusia jadi binatang. Itu Pak bahaya. Dan si nafsu amarah ini banyak pasukannya apa? Makanya pun dan ayah ibu-ibu anu lapar nanti lain lapar pejit Pak, lapar mata di imah tas nungku kene, ya Allah eta nepi ka Bandung ningali tas tayang deui. Nah ningali itu apa? Mata dikendalikan oleh amarah. Mohon maaf, sagala hayang padahal di imah loba kene anteu ka hati ku emeh. Lamun tasna tina kulit mah lumayan, di mana kita boga kerupuk kulit goreng tas. Ini mah enggak, sepatu juga begitu, lapar mata, lapar telinga, naon we segala kadenge. Halo, aya barang baru, COD-an, asa kadenge we terus, tidak bisa dikendalikan. Nafsu makan ada di sini, akhirnya ibu serba dimakan. Sudah tua, mohon maaf, makan masih pengen yang lezat-lezat, padahal dengan makanan itu berapa kali diantarkan ke rumah sakit. Beres di rumah sakit, hamak deui, 2 bulan berikutnya jungkel deui. Karena nafsu amarahnya tidak terkendalikan. Maka nafsu amarah ini membuat manusia seperti hewan. Iri, dengki, koret, kedekul, bakhil, mereket jahe, keket mengkene, bahasa Arabna buntut kasir, kayak di dia. Halo? Engke aya nafsu lawamah di dia. Punten, hana penuh 2 tadi. Tong disebut susu tuh adik. Di dia tahanapun susu ulah kenca aya nafsu lawamah. Tinggal Quran surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Apa nafsu lawamah? Pekerjaan jeleknya. Ini yang jelek-jeleknya aja. Nu hade mangke ge kapanggih ku bapak jeung ibu. Apa? Mencela. Dia mau mencela we, maka orang yang nafsu lawamah buruknya tidak dibersihkan, pekerjaannya menyalahkan orang lain. Menjadi pimpinan nyalahkeun we ka anak buah. Jadi anak buah nyalahkan ke pimpinan. Nah, nafsu buruk lawamahnya. Hidup yang jelema juga kieu asa eueuh benerna. Halo. Nah, jempek. Gue banget. Ya jika bapak-bapakku, ibu-ibu kan pagawean teh ngan disalahkeun we Pak, urang teh. Cicing di imah salah, keluar di imah salah, nabang-bangkeun kana nguseup. Salah. Ibu-ibu di imah teh da geus kesel atuh ku salaki teh geus teu kapake. Lelempangan salah ngagoes. Salah hiling. Bageula mah lamun aya nu ngahalangan pantok hiling. Oh haling. Hiling Pak. Da teu ka arti ku emeh ibu-ibu ka majelis taklim 2 lengkah deui di imah teu nepi. Tapi ngagoes di dia ke Pangandaran tapi ke Pae daek terhati kumem. Nafsu apa yang membuat dia begitu? Camkan supaya Anda tahu Anda itu dikendalikan oleh nafsu apa. Amaroh, urusan duniawi, materialistis, kikir, kedeput, hasud. Halo? Lawamah sini. Apa? Pencela. Nanti ada sebelah sini. Apa itu? Sawiyah. Sawiyah itu sok pintar. Sok tahu, udah tahu, sok lagi. Padahal nyaur nagetina YouTube. Halo? Dah ya nama beda Pak. Guru nanti pasantren YouTubiyah. Kiaina Mama Haji Syekhuna Al-Mukarram Al-Gugliyah. Guruna Al-Ustad Al-Instagramiyah. Wa TikTokiyah. Itu kitab di aji nanti eta. WA iya itu sumber mereka. Geus kana WA teh matak tong kaget pidorakeun teh ayeuna mah Pak punten nagigireun kasur Pak. Nah nu salingkuh nu dituduh urang nu katangkep salingkuh manehna jeung saha jeung HP di mana di Risma nu hirup nagigireun urang gelo teh. Halo saha nu kitu pamajikan bapak salaki mah ditongengan, HP mah dikekepan. Cek aing teh aing jadi HP gitu. HP mah punten ditatap diusap. Salaki sabodo teuing kaluar ti imah ge 7 leng kalos teh teuing. Nu aya digogoreng pan ku ibu. Salaki abdi mah kamari jadi ASN teh da teu naik-naik si eta mah atuh karirna. Komo kamari tah keur Covid pagawean ngadiukan kanjut we. Cek bapak teh aing kudu ngadiukan naon da nu aya eta. Padahal lamun kanjutna ibu beling satan. Halo? Nafsu
Nafsu apa yang membuat ibu begitu? Nggak goreng salaki, kasar, kata tangga, ay tatangga nate rana, cek rana teh, atuh aja ay digoreng mau wios, kamu abdi, Allah. Nafsu apa yang membuat anda begitu? Nyadar bro, gitu wae. Sawiya, mutmainah. Cenah Pak Isan, nafsu mutmainah mah, nafsu kesolehan, cek saha, mutmainah ge aya gorengna. Naon gorengna mutmainah? Jiga soleh padahal munafik. Waduh, punten. Tukang ngaji kali itu kan dia udah tapakna juga soleh kerudung mah aduh tepikeun ka ngangsar tasbih tepikeun ka herang sajadah tepikeun ka punten aya tipian tuh sajadah oge halo sorbat ngangsar ahli masjid ahli ngaji tarang hideung halo tidak gor maksudnya halo tapi nah jadi munafik I don't know wah tepikeun ka ngomong ge make tajwid sih itu bening gue yang disebut Islami ngomong pakai tajwid ditanya ku tatangana ece damang alhamdulillah subhanallah Allahu akbar ece biasa-biasa we atuh halo ayo sia nafsu naon yang membuat kita tidak saleh tapi munafik bersembunyi di balik kesalehannya padahal di belakangnya kemunafikan ada ajengan dalemannya bajingan kenapa bisa begitu Allah a'lam nafsu no gorengna jadi kontrol agama didagangkeun ngan ukur jadi kedok unggul nah kita itu penari topeng di imam pasang topeng sebagai istri yang solehah taat kepada suami keluar di imam 7 lengkap ganti topeng apa jadi selebgram kanyahoan teh ku salaki we muka TikTok ditinggalin jika pamajikan aing halo nafsu apa yang membuat ibu begitu? Nafsu apa yang membuat ibu ria? Baru ibadah sedikit, amangkeun. Halo? Beak atuh amal ibadahna. Jika anu kakara kamari beres Covid, terus naon? Umrah. Datang hari itu, langsung diposting di belakang Ka'bah. Alhamdulillah, orang lain mah susah sampai ke sini. Saya mau Allah dimudahkan. Saya doakan ASN di Kabupaten Ciamis, semoga sampai seperti saya ke sini. Ya, aku doakan posting beak sia pahalana beak. Halo? Ibu keur tahajud punten. Di-upload heula. Alhamdulillah saya tahajud baru 2 rakaat. Keur tahiyat ge punten di-upload heula singkat tinggalin curugna. Belo sia nafsu naon gitu. Halo? Geuning nu dijadi budak nafsu teh lain tukang lacur urang ge kitu. Engke aya nafsu robiah belah dia taluran susu belah katuh. Tidak ridho dinasehatan. Maka pikir-pikir teh gelisah. Nah, nafsu mah kaokeun. Buset gua banget gitu. Cek si eta. Halo. Halo. Engke aya nafsu mardiah di tengah dada. Nafsu mardiah kalau robiah tidak ridho dinasehati, padahal manehna teh butuh nasihat dielingan, nah jadi gampang kanu ngelinganana. Engke aya nafsu mardiah di tengah-tengah. Dia tidak ridho untuk memberi maaf kepada orang lain. Padahal yang berbuat salah dia, itulah orangnya jadi pendendam. Tuh, cek, geus dihampura tah jelema nu mitnah geus cek geuning aya mah kabuktian. Cadu mungkuk haram dembak tapi kakaurugan taneuh beureum moal dihampura ku aing. Cek si eta. Ngan si eta cicing di euceuk. Halo. Halo, terus nginjek bibir ece, mata ece teh jadi pendendam. Tapi ibadahna mah terus, sholat terus, ngaji komo atuh teu kabagian berkat nama panama-makan. Halo, engke aya nafsu kamilah di dieu tah. Nafsu kamilah mah merasa aku paling sempurna. Lihat karirku, lihat ngajiku, lihat amalku, merasa paling sempurna, perfect ngaranna. Bahasa Inggris nama perfect. Perfeksionis orangnya. Nafsu apa? Ketika nafsu ini tidak dibersihkan, mohon maaf, itu kolbunya itu menjadi tidak bening lagi. Kira PHP teh enggak sirupna cicing di imah lega, tapi karasa rupa di imah caang, tapi hatena anger poe. Duitna loba, kabingungna loba. Duitna seueur, kasusahna seueur. Paeh we suul ho. Sumun lah Pak Isep. Asal geus rawing ceuli teuing komo geus jam 10. Kumaha atuh carana ngabeningkeun hate? Hiji, jangan main-main dengan hatimu. Karena yang sampai kepada Allah bukan tubuhmu. Yang sampai membawa rohanimu terbang ke hadapan Allah. Baik dalam keadaan hidup maupun sudah mati, qalbumu. Awas.
Maka kolbu itu adalah ibarat burung yang akan membawamu kemana saja kamu pergi. Maka hati mah di mana inget nepi, di mana inget nepi, hati mah. Makanya ingat itu bukan di sini menyimpan memori. Pusat ingat itu di kolbu. Dan ketika ibu ingat sesuatu di kolbu, ibu akan sampai kepada sesuatu yang diingatnya. Nu pernah kabumbulengan. Kubulang. Ingat kakak bogoh, ya Allah. Begitu kata ingat di telepon, nyambung. Aku juga lagi ingat say. Ting yayang, ting bebek, ting ting terserah lah. Nah, naon aya di hate mah nepi kadinya. Ibu inget ka imah dina hate, insyaallah ibu bisa balik ka imah. Halo? Balikan deui. Ibu bisa balik ka imah ku sabab hate inget ka imah. Lamun ibu dina hate na geus eueuh imah, begitu keluar ti dieu moal bisa balik ka imah. Ibu bisa balik ka Allah lamun dina hate na inget ka. Maka tidak gampang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal ti Allah balik ka Allah. Lamun dina hatena aya Allah, lamun eueuh ka mana balikna? Allah alam. Eta meureun sok balik deui ngagerok piring jadi uka-uka. Halo? Oke lah Waisyah kalau begitu. Ternyata yang sampai kepada Allah, qalbu yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada satu hari di mana yang kita banggakan tidak ada artinya apa-apa. Ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Maka qalbu itu kendaraan untuk sampai kepada Allah. Sekarang qalbunya kotor. Oleh apa? Oleh nafsu tadi. Dengan apa alat pembersihnya? Eta geus kolot belikan kene, geus kolot insap mah hayang tapi cager mancan. Halo? Edan mangeureuyeun. Halo? Untung ada hadis ini. Likulli syai'in soqolah wa soqolatul qalbi adzikru. Segala sesuatu ada alat pembersihnya, pembersih kolbu dari kotoran-kotoran nafsu tadi. Enggak ada lagi kecuali zikir. Mun kieu mangeuna likulli syai'in soqolah wa soqolatul qalbi arrinso. Segala sesuatu ada alat pembersihnya, pembersih hati kita yang kotor dengan rinso. Balik ka imah nyanak gelas rinso 2 sendok asukeun kana cai cayan kucek-kucek ku ibu bebeja ka salaki akang abdi arek ngabersihkeun hate anu kotor kunaon ku rinso. Insyaallah begitu tos dileueut modar sok arek make naon ngabersihan hate dan kudu dibersihan lain hate nu eta tapi kolbu nuraniun nu cahayanya itu sudah gelap. Halo? Emang hati itu bisa kotor? Hati itu bisa gelap? Hadisnya saya bacakan tadi. Innal quluba latasda'u kama yasda'u bihil hadid. Hati itu bisa berkarat. Karat nanti nu tadi teh ya. Karat dendam, karat munafik tapi jika soleh. Punten karat, punten sok tahu, karat suka mencela, karat hanya untuk urusan duniawi, geus kolot ke urusan duniawi. Karat-karat itu membuat hati berkarat seperti besi. Wajila'uha zikrullah. Dan pembersih karat itu tidak ada lagi kecuali zikrullah. Dikir. Paisa hari dikir teh naon? Apa saja yang membuat kita ingat kepada Allah itu zikir. Kalimah membuat kita eling kepada Allah, zikir. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir. Halo, Allahu Akbar zikir. Bahkan apapun yang terlihat membuat kita tercantol kepada Allah, zikir namanya. Apakah ada yang paling maknyos dari zikir-zikir itu? Terutama yang bisa membersihkan kotoran kolbu? Ada. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Eta zikir paling maknyos. Sadayana ya dikir masae ngan anu pangsae-sae anu parantos dipraktekkeun ku Rasulullah ngabersihkeun kolbu orang jahiliyah. Salat can aya, puasa can aya, dosana salaput hulu. Tapi kenapa mereka mau masuk Islam? Karena pada waktu itu dibersihkan oleh alat pembersih yaitu zikir. Halo? Apa paling maknyos? La ilaha illallah.
Nah, bagaimana la ilaha illallah yang bisa membersihkan kolbu? Wayana eta mah kudu ijazah. Sabab lamun dikirna teu diijazahan mah punten beol ge bisa. Urang ge osok la ilaha illallah lamun naon? Halo? Hiji lamun tahlil. Mun resep kana tahlil eta. Nu kadua lamun aya nu jiga di Cianjur. Naon? Halo? Lamun gempa sok dikir la ilaha illallah. Muga-muga we atuh singgara rempa. Ameh dalalikir. Halo? Ibu, la ilaha illallah itu jangan dianggap enteng. Urang masuk dilalaworakeun la ilaha illallah. Komo ayeuna dikir teh asal nama opat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sareng la ilaha illallah. La ilaha illallah na mah geus eueuh ayeuna teh. Sok bandungan ku ibu. Komo salatna bari culang cileung teh nih. Ilahi rabbi anta maulana subhanallah. Bari culang cileung subhanallah. Bari gancang. Jadi lain subhanallah, benallah. Alhamdulillah, bari culang cileung. Lillah, dulillah. Allahu akbar. Oh, lompat. Komo macana teh digancang. Eta kumaha macan kuriling ki. Atuh rek leungit kumaha dosa. Aya nu la ilaha illallah, lamun nu tadi teh ya, lamun tahlil. Padahal la ilaha illallah itu kalimat penghapus dosa, penghapus kotoran kolbu, itu la ilaha. Kumaha cara ngagunakeunana? Sinuhun mata kudu make ilmu, ibu dikirna ulah sangeunahna wae. Naon hebatna la ilaha illallah? Jibril mengatakan, dunia ini tidak akan kiamat kalau di dunia ini masih ada yang mengucapkan la ilaha. Punten ibu, 5 menit deui. Hari ieu di dieu sadayana bade mararaot. Iraha. Halo. Ibu cita-cita tertinggi kalau meninggal pengen apa? Husnul khotimah. Karena kalau meninggal su'ul khotimah, bapak sehebat apapun jabatannya meninggal su'ul khotimah kagak ada artinya. Husnul khotimah ujung-ujung, tidak ojol-ojol. Husnul khotimah itu tidak akan ada kalau tidak ibtidaul khair. Husnul ibtida baru ada yang disebut dengan husnul khotimah. Jadi husnul khotimah ujung-ujung. Zaman Rasulullah ada sahabat amalnya hebat, ibadahnya hebat. Dia diadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si itu mah punten amalna sae. Sedekah di mana-mana. Mautna husnul khotimah moal cantang tuh cek Nabi. Bandungan we. Betul ibu, ternyata orang itu meninggalnya su'ul khotimah. Dan orang yang husnul khotimah itu cirinya apa? Supaya ibu tahu, engke lamun maot teh kudu kitu. Orang yang husnul khotimah itu adalah man qala akhiru kalamihi la ilaha. Barang siapa yang napas terakhirnya keluarnya kalimat la ilaha illallah, keluar nyawanya dibawa dengan la ilaha illallah, itu yang pasti husnul khotimah. Makanya jaminannya dakhalal jannah. Bahkan digambarkan di dalam hadis, ada orang yang nyawanya itu keluar persis seperti air yang keluar dari kendi, begitu ringannya, kujur keluar. Ternyata nyawa ini punya kendaraan tunggangannya dengan kolbunya, karena di kolbunya adalah ilaha. Terakhir ada orang yang ternyata orang itu sudah jadi kelak neraka jahanam. Allah memerintahkan malaikat, cek Allah ke malaikat, kat hadir siap ke malaikat, kat kali ambil orang yang sudah jadi kelak neraka jahanam itu. Kemanakan ya Allah? Masukkan ke surga. Loh, kata malaikat, dia tidak punya amal soleh ya Allah. Saya saksinya. Bagaimana dia bisa masuk surga? Ambil, kata Allah. Diambillah orang itu. Benar kata Allah, ini orang gak punya amal soleh. Betul ya Allah. Buka kolbunya. Ternyata di kolbunya itu tertulis la ilaha. Masuk ke surga gara-gara itu. Berarti gimana caranya la ilaha illallah itu masuk ke dalam kolbu, bukan di luar di mulut. Itu pentingnya la ilaha illallah yang berijazah maksudnya. La ilaha illallah sangeunana da beo ge bisaeun, bapak ge bisaeun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisaeun.
Jadi yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kalau keluarnya itu la ilaha, hanya sayang kata Ibnu Katsir, orang sebelum meninggal pasti sakarat dulu. Dan meninggal itu tergantung sakaratnya. Sakarat tergantung kehidupan sehari-hari. Itu, Bu. Maka kata Ibnu Katsir dikatakan man asya ala syai'in famata alaihi. Barang siapa yang kehidupan sehari-harinya begitu, maka dari mulai sakarat sampai meninggalnya dalam keadaan seperti itu. Orang hayang maot la ilaha illallah, ari sapopoena teh jeung la ilaha illallah. Dina lisanna Allah la ilaha illallah, qoho dina hatena atuh rek kumaha maot husnul khotimah jeung la ilaha illallah. Da sakarat mah kumaha sapopoena. Punten, saya S3. Pada saat saya penelitian doktor, saya meneliti orang-orang yang sakaratul maut di rumah sakit, makanya ada warois. Tanya tuh guru kita, Pak Anwar. Di rumah sakit itu zaman dulu itu dikirim warois. Warois lain dulu waros lain. Warois perawat rohani Islam, karena orang yang meninggal di rumah sakit itu diurus. Komo zaman Covid kamari, jelema teh paeh ting jiga kumaha di ruang kerepes rek ajengan rek ustad rek naon. Pokoknya semprot desinfektan di wrapping bas rek jero la ilaha illallah na ke sakaratna. Ngan sakarat kumaha sapopoena. Mata kamari mah sim kuring pernah nungkulan sakarat nini di dikiran hese ku warois. Kumaha cek deh ka warois teh eta di dikiran. Ma la ilaha illallah henteu nu disadak tina bibirna teh goes eta teh kunaon Kang? Berarti ieu nini tukang ngagoes. Teu kabayang tukang musuh. Oh, pas sakarat di dikiran teh henteu nu disadar teh kroto. Cek lu paeh celaka. Halo. Ya tuh kumaha sapopoe. Eta Bu, saha nu ngomong gitu? Ibnu Katsir. So, man gola airu kalami la ilaha atuh la ilaha illallah nu kumaha Pak Isem? La ilaha illallah yang berijazah. Ijazahnya la ilaha illallah ditanamkan ke dalam kolbunya. Siapa yang bisa menanamkan kepada kolbu kita la ilaha illallah supaya tidak hanya di luar? Rasulullah. Siapa yang menanamkan kepada Rasulullah? Jibril. Yang ditanamkan oleh Jibril di Gua Hira sampai Rasulullah terengah-engah. Lain Qur'ana di papanggul, lain da can turun Qur'ana oge, Ibu. Apalagi Jibril membawa kertas ka Kangjeng Nabi di jero Gua Hira. Iqra Muhammad Iqra. Emang Gua Hirona caang. Gua Hirona ge poek. Nabi itu bisa maca kertas can aya, mikir. Naon atuh? Iqra, sebut Muhammad, nama Tuhanmu. Ismu Rabbik apa? La ilaha heta. Karena miskomunikasi antara Jibril dengan Rasulullah, maka Jibril langsung mendekat Rasulullah, langsung dibisikkan, dimasukkan ke dalam kolbunya. Mengijazahkan la ilaha illallah dari Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah kepada sahabat, ada yang ke Sayyidina Ali, ada yang ke Abu Bakar, sahabat ke tabi'in, tabi'in dan seterusnya, sampai kepada akhir zaman dibawa oleh para wali Allah, diteruskan oleh ulama rasyihun yang khusus bisa menanamkan ini. Itulah yang disebut di dalam Quran surat Al-Kahfi, guru mursyid. Eta. Maka lamun la ilaha illallah teh ijazah di guru mursyid, la ilaha illallahnya hanya sebagai kalimah biasa. Ijazah la ilaha illallah dari guru mursyid yang bisa menanamkan ke dalam kolbu, itulah yang disebut dengan ijazah. Itulah yang disebut dengan riyadhah. Itulah yang disebut bahkan ini yang sering disebut talqin. Mata aya istilah talqin zikir. Hanya kita mah tahu teh talqin teh kalau ada orang yang akan bahkan sudah meninggal. Makanya talqin itu menurut ilmu ada 3. Ada talqin ba'dal maut, orangnya sudah meninggal di alam kubur, dibaca geuning di luhur, kullu nafsin dha'iqatul maut, lamun anu maut nama ijem maneh teh geus maut. Engke bakal aya datang nu nanya ka maneh, ngaranna malaikat ieu. Lamun nanya kieu, jawab kieu. Nanya kieu, jawab kieu. Lamun cek mah ijemna hirup keneh, siap bos, meureun. Salah tidak salah karena ada contohnya dari Nabi. Satu, itu yang disebut talqin ba'dal maut. Ada lagi talqin yang sedang sakarat karena ada hadis, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Bimbing orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha. Tapi karena kebiasaannya tidak akrab dengan la ilaha illallah, hese da ieu teh dikunci jelema keur sakarat teh nu diputer ku Allah naon dosana.
Matak nu sakarat masuk burulang burileng. Burulang burileng karena sudah tidak terlihat ini. Yang terlihat itu apa yang akan dia alami. Bahkan sakarat mah mimiti. Nah hanya emak dararata padahal nu geus maot. Itu tanda-tanda penglihatan dohirnya ditutup, basirohnya dibuka. Eta nu sakarat. Bisa terpercaya sok sakarat diheula. Katingali kedungkeulekan malaikat Israil teh. Dan malaikat Israil tidak akan berani mencabut orang yang di dalam kalbunya sudah ditanamkan la ilaha. Bagaimana cara menanamkannya? Ini yang tidak pernah kita tahu. Kenapa? Ada yang disebut talqin qoblal mawah. Bagaimana kalimat la ilaha illallah diijazahkan, diinstalkan, ditanamkan ke dalam kolbu sehingga menembus bulu, kulit, daging, tulang sampai menembus 4 lapis ruh, sampai tersimpan di dalam ruh qudsiyah, di dalam kolbu kita. Itulah yang disebut dengan talqin qoblal maut. Saya mohon sekali lagi untuk mendoakan. Pertama, kita doakan seluruh jajaran ASN di sini yang dipimpin oleh Bapak Bupati kita dengan seluruh staf jajarannya, dijaga kebeningan hatinya. Amin ya Rabbal. Siapa yang akan mendoakannya ASN ini? Dikir di rumah masing-masing, doakan mereka, doakan mereka. Karena mereka itu tidak seperti ibu, tanggung jawabnya berat. Kalau hatinya tidak bening, mau apa? Kirimkan ke ibu doana, tina dikir la ilaha illallah. Semoga mereka senantiasa ada di dalam lindungan Allah. Amin. Ibu bapak semua hidupnya diperbaiki, dosa masa lalunya dihapus, sampai sisa kehidupan kita ada dalam keadaan yang terbaik, husnul khotimah. Dan yang terakhir, saudara-saudara kita di Cianjur semoga diberi ketabahan, amin ya rabbal. Dan kita dijauhkan dari malapetaka. Allah berjanji dikir itu adalah pohon anti gempa. Kalau di rumahnya ada yang tukang dikir, dikirnya berijazah, Allah yang akan membentenginya. Dan itu sudah terbukti. Ahli-ahli dikir dimanapun. Waktu ada likuifaksi di Sulawesi, Masya Allah, rumah ahli-ahli dikir itu diselamatkan oleh Allah. Dikir di rumah masing-masing. Amin ya Rabbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma tahlana bi futuhil arifin warzuqna ladzatan nadri wajhikal karim wa syauqa bi liqa'i. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wadfa'na minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sabitna fil iman, wa sabitna fil islam, wa sabitna fil ihsan, wa sabitna fil tauhid, wa sabitna fil ma'rifah, wa sabitna fil i'tiqad, wa sabitna bil qawli tsabitu la ilaha illallah min dari dunya ila daril akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.